ada hiu makan petasan. Meleduk. Berhubung di masjid ini banyak bambu-bambu, yuk lupakan semua bambu, kita fokus ke pengajian. Di dalam Sulamut Taufik bab mim ma'asil qalbi, dari sebagian penyakit-penyakit batin sebangsa ria, sum'ah, ujub, takabur, kibr, sombong, malas dan lain sebagainya, tentu kita ingin menghindarinya, betul? Dan kita ingin menghiasi diri kita dengan sesuatu yang terpuji, ikhlas, sabar, qanaah, mujahadah, istiqomah dan lain sebagainya. Maka ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita lupakan, karena itu menjadi inti. Apa itu? Disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, innama awrada alaikal warida, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepada kita sekalian, memberikan sesuatu inspirasi kepada kita sekalian untuk menghindari dan mendapatkan sesuatu yang terpuji, sementara hal-hal yang buruk akan terhindari oleh kita. Cuma kan itu sulit, Ibu ya. Sulit apa sulit ini? Sulit, benar nih. Cius ya. Nah, kalau dengan kekuatan diri kita jelas sulit. Tapi kalau ada bantuan dari nur ilahiyah, bantuan dari cahaya ilahi, dan cahaya ilahi itu bagi kita orang biasa tidak sekonyong-konyong ada, Ibu. Tidak ujuk-ujuk blem simsalabim abrakadabah dabrakabra jadi orang soleh jadi soleh. Apakah mungkin bagi kita? Mungkin sih mungkin, tapi sesuatu yang jauh gitu ya. Karena kita terkait proses. Kalau kita mah masih dalam ikhtiari, bukan makom tajrid. Kalau makom tajrid, para nabi, para rasul, para wali insyaallah makom tajrid gitu ya. Kalau kita mah makom ikhtiari. Nah, di sini bahwa subhanallah Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan aurada alaikal warida, Allah mengilhamkan kepada kita sekalian liyatasallamaka an yadil aghyar, untuk terbebasnya kita dari cengkraman nafsu duniawi. Subhanallah ya, segala sesuatu yang ada di sekitaran kita itu ada nafsu duniawinya. Cuma inilah hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping memberikan kita perangkat nafsu, juga memberikan perangkat iman. Iman itu sebagai pengendali dari hawa nafsu, dan nafsu itu tidak boleh dibunuh, tidak. Kenapa? Karena dengan nafsu itulah kita bersemangat untuk ibadah, betul? Nah, bahwa berbedanya nafsu kita dengan para nabi, ya itu mah udah jelas gitu ya. Kalau para nabi mah nafsu kamilah, nafsu yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mungkin kalau ibu mah nafsunya nafsu mutmainnah, ibu ya. Insya Allah tenang, ke pengajian tenang, ke majelis zikir tenang, nggak punya uang juga tenang. Saking tenangnya nyender dikit. Kalau saya nafsunya nafsu amarah, Bu. Oh, ibu lagi Bu. Nafsu amarah yang sekali berontak dari keinginan, nafsunya nauzubillahi min dzalik kalau saya mah ya. Nah, cuma alhamdulillah kita diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dua nih. Pertama, liyusallimaka min yadil aghyar, terbebasnya kita dari nafsu-nafsu duniawi, dan wa yuharrikuka min rikil athar, dan terlepasnya kita dari hawa nafsu. Subhanallah. Apa itu?
yang membuat hati kita cenderung untuk berdamai dengan duniawi dan juga cenderung untuk berdamai dengan keinginan-keinginan hawa nafsu. Subhanallah. Ada satu yang tidak boleh kita tidak mensyukurinya, yaitu bertemunya kita dengan seorang guru mursyid. Alhamdulillah. Memang ibu hadirin jamaah sekalian, pertemuan dengan guru mursyid yang walaupun sepintas, walaupun katakanlah sekali, dua kali, namun memberikan athar dengan adanya proses talqin. Talqin kira-kira berapa kali Pak Cep? Sering, sering luar biasa. Setiap bertemu dengan mursyid ditalqin. Setiap bertemu dengan wakil talqin ditalqin. Mang, sudah berapa lama ditalqin? Saya mah ada kali puluhan atau ratusan kali. Zikirnya berapa kali kalau gitu? Kali-kali aja itu, Mang. Pada hakikatnya ditalqin itu cukup dengan berapa kali? Satu kali. Talqin itu satu kali, pengaruhnya seumur hidup. Berkali-kali. Tapi kalau hadir ke majelis taklim berapa kali? Berkali-kali. Dan efeknya itu bisa seumur hidup, bisa sehari. Kalau taklim ya, prosesnya long life education, tapi pengaruhnya kadang sekali, kadang bolehlah berkali-kali. Tapi kalau talqin satu kali cukup, nancep di kolbu, pengaruhnya seumur hidup. Ini ya kalau diamalkan gitu. Kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan sama aja gitu ya. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, terkait talqin dan taklim ini dinyatakan di dalam surah Al-Fath ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya wahai Muhammad, ketika Allah berkhitab kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, orang-orang berjanji kepadamu, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya pada hakikatnya adalah orang itu telah berbaiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 kali proses dalam baiatnya orang-orang Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama 15 orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua 24 orang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan yang ketiga 74 orang di saat Rasulullah menjelang hijrahnya ke Madinah. Nah, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang berbaiat tersebut, wahai Muhammad, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya orang-orang itu adalah berjanji kepada Allah. Nah, ibu, kalau seandainya berjanji kepada Allah itu berat apa berat? Berat ya, saking beratnya, wah berat sekali. Karena orang yang berjanji kepada Allah, tidak ada lagi janji yang tidak akan diingkari, tidak ada lagi janji yang akan diabaikan oleh kita, karena itu berjanjinya kepada Allah. Dan Allah menyatakan bahwa orang yang berbaiat kepadamu, wahai Muhammad, orang berbaiat pada waktu itu di bai'atur ridwan adalah orang-orang yang menggenggam perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jiwa dan raganya akan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mensyiarkan Islam, akan membela diri dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau seandainya zaman ini gitu ya, Al-Quran kira-kira mohon maaf masih berlaku tidak zaman sekarang? Masih berlaku tidak pada nanti yaumul qiyamah? Masih. Nah, itu kan ayat untuk Rasulullah. Bagaimana hakikatnya? Tadi Allah menyatakan innama yubayyi'unallah, bahwa orang yang bermayat kepada Rasulullah itu sama halnya dengan berjanji kepada Rasulullah. Konteksnya zaman sekarang adalah orang yang berbaiat, orang yang bertaslim, orang yang bertalqin kepada seorang mursyid itu sama halnya berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Dan berbaiat kepada Rasulullah tadi sampaikan sama halnya dengan berbaiat kepada Allah. Mungkin di antara kita ada juga yang berbaiat kepada selain mursyid, betul? Nah, seperti saya berbaiatnya bukan ke guru mursyid, kepada siapa? Kepada wakil talqin, karena memang guru mursyidnya sudah sepuh, tapi beliau mewakilkan kepada wakil talqinnya. Kalau saya berbaiat kepada wakil talqin atas rekomendasi guru mursyid, sama enggak dengan saya berbaiat kepada guru mursyid? Sama. Nah, berarti berbaiatnya kita, bertalqinnya kita, baiat itu bai'ayu bai'u, bai'atun ya, berjanji. Kalau talqin laqona yulaqinu talqinan, mengajarkan, diajarkan, ditanamkan, digambarkan ke dalam kalbu kita oleh wakil talqin. Kalau seandainya kita bertalqin kepada wakil talqin, sama nggak bertalqin dengan kepada seorang mursyid? Sama nggak bertalqin kepada Rasulullah? Sama. Kalimat talqinnya sama tidak? Lafaznya sama, cuma maknanya berbeda. Kalau dulu para sahabat bertalqin kepada Rasulullah akan membela jiwa dan raganya seutuhnya. Kalau sekarang bagaimana? Tidak untuk menjaga mursyid, tidak untuk menyelamatkan mursyid, tidak, karena mursyid itu sudah selamat dan sudah aman gitu ya. Alhamdulillah Indonesia negeri yang aman, nyaman, damai, gemah, ripah loh jinawi. Nah, tinggal kitanya, mohon maaf bukan kita, saya gitu ya. saya mah belum aman, saya mah belum nyaman. Maka ketika saya berbaiat kepada seorang wakil talqin, itu sama dengan berbaiat kepada seorang mursyid. Dan konteks zaman sekarang bahwa berbaiatnya kita bukan untuk menyelamatkan mursyid, tapi untuk mengamalkan, mengamankan dan melestarikan apa? Ajaran dari mursyid itu sendiri yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satu di antaranya apa? Salah satu di antaranya kita sudah berjanji untuk mengamalkan zikrullah. Apa zikrullah hanya la ilaha illallah saja? Tidak. Apa zikrullah hanya lafaz Allah Allah saja? Tidak. Melaksanakan sholat sunnah rojab zikir bukan? Zikir. Melaksanakan nanti pada bulan Sya'ban dengan melaksanakan apa yang disampaikan oleh guru mursyid yang pada kesananya adalah yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibit Thariqil Haq, melaksanakan bulan nisfu Sya'ban selama 100 rakaat zikir bukan? Zikir. Melaksanakan pada bulan berikutnya, melaksanakan sholat tarawih selama sebanyak 690 rakaat dengan dicicil 23, itu zikir bukan? Sanggup ibu melaksanakan? Sanggup. Alhamdulillah, walaupun ada yang insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan zikir sebagaimana prasasti kita yang tertanam di dalam kolbu telah berjanji kepada mursyid, hakikatnya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan zikir seumur hidup insya Allah. Hadirin jamaah sekalian, tadi mengenai Lailatul Qadar, ini memang sesuatu yang jarang disampaikan karena memang jarang terjadi, betul? Setiap tahun tidak setiap orang mendapatkan Lailatul Qadar, tapi seluruh dunia ada pasti yang mendapatkan Lailatul Qadar. Secara umum nih, secara umum, Lailatul Qadar terjadinya kapan? Malam keberapa itu? Ya, malam ganjil 20 ke sana ya? 21, 23, 25, 27, betul? Alhamdulillah kita sekalian mendapatkan guru yang istiqomah. Apa itu istiqomahnya? Lailatul Qadar bukan saja di 10 malam terakhir, tapi disambut dengan pelaksanaan sholat sunnah Lailatul Qadar selama sebanyak 4 rakaat di mana? Di awal Ramadan. Di awal Ramadan melaksanakan sholat sunnah Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu bukan ujug-ujug tiba begitu saja, tapi dengan diupayakan, dengan diusahakan, dan didoakan supaya kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Insya udah sering mendengar apa baru mendengar ya? Baru mendengar ya. Nah, satu lagi, ibu ketika bingung menentukan pilihan melaksanakan apa? Sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah itu ketika kita ada kebingungan atau ketika biasa-biasa saja? Kebingungan. Subhanallah. Berarti alhamdulillah pantasan wajahnya tidak pernah bingung ini. Alhamdulillah guru kita asal jangan membingungkan wajahnya. Guru kita mencontohkan dengan istiqomah. Kapan itu melaksanakannya? Setiap hari. Oh, ketawa kayaknya. Bukan saja ketika ada kita memilih suatu pilihan, tidak, tapi di mana saja, karena setiap hari kita memerlukan pilihan, bimbingan, dan juga pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita melaksanakan sholat sunnah istikharah setiap kapan pelaksanaannya? Masih bingung ibu, wallahu a'lam. Setelah subuh gitu ya, 1 jam setelah subuh kita melaksanakan sholat sunnah syuruk. Waktunya syuruk, namanya sholat sunnah isyraq. Setelah isyraq kita membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu kita melaksanakan sholat sunnah masih jauh. Ini mah isyraq, isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari terutama godaan setan yang selalu merongrong kita, betul? Nah, ketiga, kita melaksanakan istikharah, bimbingan dari Allah. Ketika kita kapan saja memerlukan bimbingan, maka tidak ujuk-ujuk ketika kita punya masalah baru mendekati Allah. Berarti kalau nggak ada masalah tidak mendekati Allah, tidak? Nah, subhanallah ibu hadirin jamaah sekalian, itu pelaksanaan istikharah setiap hari, pelaksanaan sholat sunnah Lailatul Qadar di awal Ramadan. Saya ketika, mohon maaf ya, ketika saya di Kedah, Malaysia, ada satu manakib buat saya yang betapa menginspirasi kita sekalian. Apa itu?
ketika Tuan Guru Zuki mesantren di Pondok Pesantren Suryalaya. Pengarsa Abah memanggil beliau, "Zuki, sini," katanya. Ketika itu beliau akan melaksanakan ibadah haji. Zuki hanya satu ya, Zuki pertahankan ya mazhab Syafi'i, katanya. Dengan penuh ketawaduan Guru Zuki menanyakan, "Iya pengarsa Abah," katanya. Dengan padahal hati beliau dan pikirannya galau, bagaimana melaksanakan mazhab Imam Syafi'i, kan di situ bercampur antara berbagai pemahaman mazhab dan juga seluruh dunia gitu ya. Jangan-jangan ketika saya masuk mau tawaf batal lagi, subhanallah. Tapi dengan penuh keikhlasan ketika mulai berangkat beliau menancapkan niat untuk melaksanakan seutuhnya mazhab Imam Syafi'i. Ketika ada di Masjidil Haram, subhanallah, beliau baru meneteskan air mata teringat kepada gurunya yang hanya menyatakan, "Zuki, istiqomah ya dengan mazhab Imam Syafi'i." Ketika beliau lagi di Mekah, subhanallah, 1 meter belakang, 1 meter depan, belakang, kiri, kanan, itu semuanya seperti halnya terjaga dari orang-orang. Ketika orang tawaf semuanya kan berdesak-desakan gitu ya, Guru Zuki subhanallah 1 meter terjaga dari orang. Ketika saya bergeser pula. Ketika saya bergeser ke kanan, bergeser pula. Subhanallah, seperti ada tameng ya menghalangi. Maka dengan pelaksanaan seperti itu beliau bisa melaksanakan ibadah haji dengan mazhab Imam Syafi'i, subhanallah. Dalam keadaan sempit sekalipun guru mursyid kita mewasiatkan untuk istiqomah. Kita sehari-hari sempit tidak waktu kita untuk berbagai aktivitas? Kan enggak ya? Untuk pelaksanaan sholat istikharah yang berapa menit kira-kira? Bagi saya mah 2 menit lah. Yang 2 menit bisa nggak menyisihkan waktu antara 24 jam 2 menit untuk melaksanakan istikharah? Siap? Insya. Dan nanti ketika bulan suci Ramadan, bisa nggak ibu melaksanakan salah satu wasiat dari guru mursyid untuk melaksanakan Lailatul Qadar di awal Ramadan? Insya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, ibu hadirin jamaah sekalian, kita senantiasa dibimbing oleh guru mursyid untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah.